Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah mala nabiyya ba'da. Ikhwatillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka tadarus Al-Quran, sekaligus mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu, menambah bekal untuk ketika kita nanti ada saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini seluruhnya akan kita tinggalkan. Istri ditinggal, anak ditinggal, rumah ditinggal, semuanya akan ditinggal. Yang dibawa apa? Amal kita masing-masing. Jadi siapa yang membaca Al-Quran dengan cara terbata-bata, dia akan mendapatkan pahalanya. Siapa yang membaca dengan mahir, dia juga dapat pahalanya yang berbeda-beda. Jadi alhamdulillah, jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa bahwa tidak ada keberuntungan. Masing-masing akan mendapatkan keuntungan bagi yang berinteraksi bersama dengan apa? Al-Quran. Jadi harus iri. Kalau seandainya ada kawan membaca 3 baris, jangan kita bersyukur ketika kita membaca 1 baris. Kalau ada kawan yang membaca 99 ayat, jangan kita senang ketika kita hanya dapat 3 ayat. Kalau bisa, harus merasa bahwa saya harus paling banyak membacanya. Jadi itu tekadnya ya. Karena dia akan datang ayat per ayat, huruf per huruf, kalimat per kalimat. Untuk kemudian mereka meminta kita, mereka hantarkan kita sampai masuk ke dalam surga. Di surga juga masih dia minta, baca sebagaimana kamu dulu ketika hidup dunia membaca. Setiap kali selesai kita akan naik 1 tingkatan. Setelah saya lagi naik 1 tingkatan. Maka siapa yang tidak pengen mendapatkan surga yang paling tinggi? Nah, siapa yang pengen mendapatkan surga yang paling tinggi itu perbanyaklah bersama dengan Al-Quran. Salam dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan duduknya kita seperti ini, sebagaimana para sahabat talaki bersama dengan Rasul tentang Al-Quran, menjadi fasilitas buat kita bersama dengan Rasul pada hari kiamat, bersama dengan Rasul ketika beliau masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, saya sampaikan ke kita 1 surah yang pendek dalam Al-Quran. Dan itu salah satu di antara surah paling pendek, yaitu surah An-Nasr. Hanya terdiri dari 3 ayat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ikhwafillah, ini salah satu di antara 3 surah dalam juz yang ke-30. Jadi juz yang ke-30 itu hanya ada 3 surah yang surahnya disebut dengan surah Madaniyah. Surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Salah satu di antara 3 surah itu ada surah An-Nasr. Nah, kalau kita buka Al-Quran nanti kita lihat surah An-Nasr Al-Madaniyah atau Madaniyah. Terdiri berapa ayat tadi? 3 ayat. Nah, ikhwafillah, ini surah turun pada tahun ke-8 Hijrah. 2 tahun lagi setelah itu Rasulullah SAW wafat. Berarti 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah turunnya ayat ini, sebagai jawaban terhadap keraguan-raguan orang-orang yang ada di sekitar kota Makkah dahulu di saat Rasul mengajak mereka masuk Islam. Jadi Taif, Rasul hijrah ke Taif, justru orang Taif melempari. Siapa yang melempari Rasul? Taif itu kalau di Makkah adalah daerah paling subur. Taif itu bisa menghasilkan tanaman-tanamannya, bisa menghasilkan untuk kebutuhan orang-orang yang ada di Mekah atau orang-orang yang ada di membelakang Al-Arabiyah, As-Saudiyah di Saudi. Penting kesuburnya. Nanti mudah-mudahan semuanya mendapat rezeki untuk umroh biar kita ketuanya. Ya kan? Mana salahnya? Pas apa ya?
Nah, itu. Mudah-mudahan yang sudah kawin duluan ya, yang belum belakangan. Jadi surah ini tadi apa? Untuk menjawab keraguan-raguan orang-orang yang ada di sekitar kota Makkah tentang kenabian Rasul. Ketika mereka diajak oleh Rasulullah SAW, jawaban mereka apa? Coba lihat dulu. Muhammad itu kan lahir di kota Makkah, besar di kota Makkah, keluarganya di kota Makkah, menikah di kota Makkah. Namun orang Makkah sendiri menolaknya. Bagaimana kita harus ikut dengan Muhammad? Maka Rasul SAW dapat jawaban tentang ini. Masuknya orang-orang Makkah ke dalam Islam dengan cara berbondong-bondong. Nah, jadi kafilah Rasul SAW untuk penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah, pembebasan Makkah itu mempersiapkan pasukan perang besar, pasukan perang yang sangat luar biasa besarnya. Belum pernah dalam sejarah. Berjumlah sekitar 40.000 pasukan perang. Berapa tadi? 40.000 pasukan perang. Menggemparkan Jazirah Arab. Makkah berpikir, jangan-jangan Muhammad akan balas dendam karena kita telah usir dia dari kota Makkah dahulu. Rasul diusir dari kota Makkah. Setelah 13 tahun beliau mengajak orang-orang Makkah beriman kepada Allah. Berapa tahun? 13 tahun. Ternyata dia diusir. Kalau cerita tentang pengusirannya, kita lihat dalam surah Yasin. Begitu ia bacakan apa? Waja'alna, ayat yang ke-9-nya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Dia panggil Ali, ya Ali, malam ini kamu yang tidur di tempat tidur saya. Ini selimut saya pakai. Tidak boleh keluar, jangan tinggalkan dalam kondisi apapun. Maka orang-orang Quraisy pun sepakat, tokoh-tokoh kafir itu sepakat untuk membunuh Nabi. Maka seluruh suku-suku, tokoh-tokoh suku yang paling hebat di situ diperhitungkan tenaganya diundang. Untuk apa? Supaya mereka semuanya bertanggung jawab tentang darah Muhammad. Kalau seandainya ia terbunuh, lalu golongan orang-orang itu tadi, keluarga Muhammad, dan akan datang dendam, maka tidak sanggup melawan semuanya. Itu agendanya. Nah, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq pun dijemput untuk berangkat bersama dengan Rasul SAW. Sementara di luar sudah dikelilingi, dikepung oleh preman-premannya orang-orang Quraisy yang kafir. Ada yang berdiskusi tentang hal-hal yang sangat aneh. Yang lain katakan kalau nanti Muhammad datang akan kuludahi mukanya. Namanya juga ungkapan benci. Yang lain mengatakan aku nanti kalau datang Muhammad kutunjangkan dulu. Yang lain bilang aku akan pedangku akan ke lehernya. Yang lain aku akan putuskan tangannya. Tapi ada yang aneh. Aku akan tampar, ia akan pukul dengan sendalku. Loh, sendal. Di Arab ternyata ada budaya untuk menunjukkan betapa hinanya seseorang. Penghinaan yang paling dahsyat itu bukan ditinju, bukan dibunuh, tapi dipukul pakai sendal. Maka mereka bilang, kalau udah marah betul, atau dibuka, digasih. Aku akan pukul kau nanti pakai sendal. Itu sudah marah betul lagi. Kalau anak-anak dulu, kalau mau laga-laga, ambil daun, ini telingamu ada saham gitu kan. Kira-kira begitu. Apa sakitnya? Nah itu. Ini tapi kalau dia bilangnya, aku akan pukul engkau pakai sendal, itu sakitnya luar biasa bagi mereka. Sama kita anak-anak dulu. Ini ayahmu kata, apa lo? Apa hubungannya? Berantem lah itu. Kira-kira begitu kan? Nah mereka punya tradisi kebiasaan seperti itu. Akhirnya pada saat itu Rasul keluar, diambil pasir, dia bacakan tadi ayat surah apa? Surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa washaynahum fahum la yubsirun. Ditaburkannya di setiap kepala orang-orang yang mengepung rumahnya. Lalu mereka pergi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jangan pakai ini nanti. Ini pemago-mago katanya pula nanti kan. Nah, ini ceritanya. Sampai dia di puncak, ketika meninggalkan kota Makkah, ia masih tempat menatap kota Makkah seraya mengatakan, laula akhrajatni akhluki ma kharajtu minki. Kalau bukan karena pendudukmu wahai kota Makkah mengusirku, aku tidak akan tinggalkan kota Makkah. Inilah cintanya dengan tempat lahirnya.
sama dengan kita. Kalau kita merantau,